Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak kelas 9 sampai Yata Mandala? Mudah-mudahan Allah berkahi kalian semua, Allah lindungi kita semua dari wabah ini. Maka sebelum kita melanjutkan pembelajaran ini, alangkah baiknya kita berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan pertemuan kita diberkahi, kita semua dilindungi oleh Allah. Berdoa sesuai dengan agama kita masing-masing. Mulai. Baik anak-anak, kita lanjutkan pertemuan pertama kita, materi bab 1 mengenai dinamika perwujudan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Kita lanjutkan ya, perwujudan Pancasilanya itu seperti apa. Pertama, pada periode awal kemerdekaan, yaitu tahun 45 sampai 59, penerapan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa itu menghadapi berbagai masalah, banyak ujian dan cobaan di awal-awal kemerdekaan. Kemudian adanya upaya-upaya untuk mengganti Pancasila sebagai dasar negara, dan penyimpangan terhadap nilai-nilai Pancasila itu banyak terjadi pada awal-awal kemerdekaan, sekitar 14 tahun kemerdekaan pertama. Itu banyak sekali cobaan yang bangsa kita alami. Yang pertama, penyimpangan Pancasila itu yang pertama apa? Yaitu yang pertama yaitu adanya pemberontakan PKI atau Partai Komunis Indonesia. Yaitu yang pertama di Madiun pada tanggal 18 September tahun 48 dipimpin oleh Musso ya. Di Madiun itu pertama kali pemberontakan tahun 48 atau 3 tahun pertama. Pemerintah kita sudah menghadapi cobaan dari dalam, yaitu adanya pemberontakan PKI. Kemudian tujuannya itu apa? Tujuannya itu ingin mendirikan negara Soviet Indonesia. Yang namanya juga PKI, komunis, negara Soviet, itu negara yang tidak mengakui adanya agama, tidak mengakui adanya Tuhan. Makanya sungguh bertentangan dengan bangsa kita, di mana seluruh rakyat Indonesia itu beragama. Walaupun berbeda agama, tapi tetap rakyat kita adalah rakyat yang beragama. Makanya ketika masuk yang namanya aliran komunis ingin ditegakkan di Indonesia, maka terjadilah penolakan karena tidak sesuai dengan bangsa kita sebagai bangsa yang beragama. Kemudian tujuannya tadi apa? Mendirikan negara Soviet Indonesia yang berideologi komunis atau mengganti Pancasila dengan paham komunis, jelasnya itu ya. Namun alhamdulillah dapat digagalkan oleh bangsa Indonesia. Selanjutnya cobaan yang kedua. Yang kedua yaitu menghadapi yang namanya pemberontakan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia DITII yang dipimpin oleh Sekar Maji Marijan Kartosuwiryo atau disingkat seringnya dipanggil dengan Kartosuwiryo ya. Pemberontakan DITII ditandai dengan apanya? Dengan adanya apa? Yaitu dengan adanya didirikannya Negara Islam Indonesia NII oleh Kartosuwiryo pada tanggal 7 Agustus tahun 49 atau 4 tahun setelah kemerdekaan Indonesia. Tujuan dari DITII itu untuk apa? Mengganti ya ideologi Pancasila sebagai dasar negara kita dengan syariat Islam. Walaupun syariat dan Islam itu bagus ya, sesuai dengan agama kita, tetapi ketika mau diterapkan di negara kita yang majemuk, yang memiliki berbagai macam agama, maka tidak akan pas. Maka yang paling pas adalah ideologi Pancasila yang melindungi seluruh umat beragama yang berbeda-beda. Kemudian usaha gerakan yang bertentangan dengan ajaran Islam tersebut yang dilakukan oleh Kartosuwiryo bersama pengikutnya itu dapat digagalkan, yaitu beliau dapat ditangkap pada tanggal 4 Juni tahun 1962 atau sekitar 13 tahun setelah didirikannya DITII ya, cukup lama juga 13 tahun. Namun akhirnya dapat dihentikan oleh negara kita, pemerintahan kita. Itu cobaan yang kedua.
Yang pertama tadi apa? Pemberontakan PKI oleh Musso di Madiun. Kemudian yang kedua adalah pemberontakan DITI oleh Kartosuwiryo. Selanjutnya cobaan yang ketiga, yaitu menghadapi pemberontakan Republik Maluku Selatan atau RMS yang dipimpin oleh Christian Robert Stephen Soumokil atau yang biasa dipanggil Soumokil. Ya, tuh RMS Republik Maluku Selatan sama ingin memisahkan diri dari Indonesia. Bertujuan untuk membentuk negara sendiri yang didirikan pada tanggal 25 April tahun 50 atau 5 tahun setelah Indonesia merdeka. Pulau-pulau yang sudah bisa dicaploknya yang terbesar adalah Pulau Seram, Pulau Ambon, Pulau Buru, itu yang sudah dikuasai oleh RMS. RMS akhirnya di Ambon dapat dikalahkan oleh militer Indonesia pada bulan November tahun 1950. Selanjutnya itu tadi cobaan yang ketiga. Kemudian ujian yang keempat, yaitu mengalami pemberontakan dari Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia atau PRRI, atau Perjuangan Rakyat Semesta atau Permesta yang dipimpin oleh Syarifuddin Prawira Negara dan Venje Sumual, ya, itu tahun 57 sampai tahun 58 di Sumatera dan di Sulawesi. Namun alhamdulillah gerakan ini pula ya merupakan yang bentuk koreksi untuk pemerintah pusat pada waktu itu yang dipimpin oleh Presiden Soekarno, dan alhamdulillah pemberontakan ini bisa diatasi. Ya, ini sebagai bentuk peringatan terhadap pemerintah kita. Ya, harus berhati-hati dengan ancaman-ancaman dari dalam. Selanjutnya, yang kelima, yaitu adanya APRA, Angkatan Perang Ratu Adil, yang melakukan pemberontakan pada tanggal 23 Januari tahun 50 sama 5 tahun setelah Indonesia merdeka, yaitu dengan melakukan serangan dan menduduki kota Bandung serta menguasai markas staf divisi Siliwangi, yaitu markas TNI di Bandung. Kemudian Westerling merencanakan untuk menyerang Jakarta, tetapi alhamdulillah usahanya dapat digagalkan. Itu ya beberapa cobaan-cobaan yang dihadapi oleh bangsa ini di awal-awal kemerdekaan. Baik, mungkin itu saja yang bisa Bapak sampaikan ya. Kalian catat materi ini di buku tulis PKN kalian ya. Untuk pertemuan pertama ini catatan aja dulu, kalian catat di buku tulis PKN kalian. Kemudian kalian laporkan ke wali kelas kalian. Itu saja dulu materi pertama. Kemudian nanti selanjutnya masih di bab yang sama, kita lanjutkan minggu depan. Itu saja anak-anak yang bisa Bapak sampaikan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.